Oke, selamat siang Sobat Bahari dimanapun Sobat Bahari berada. Ketemu lagi dengan saya Septa, saya teknisi dari PT Karya Bahari Abadi. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang mesin 4-stroke F20. Jika pada video sebelumnya kita pernah mereview bagaimana fitur-fiturnya, kali ini kita akan coba untuk mengenal lebih jauh seperti apa F20 dan apa saja yang perlu kita perhatikan ketika nantinya kita menggunakan mesin F20 dibanding dengan mesin 2 tak lainnya. Oke? Dan tadi perlu diingat bahwa mesin F20 merupakan mesin 4-stroke. Dan mesin ini jika dilihat dimensinya dia masih kurang lebih sama dengan mesin 2 tak seperti 15 PK, 25 PK, dan 40. Bentuk yang compact, simple, dan cara pengoperasiannya pun masih sama. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan coba untuk melihat bagian dalamnya. Oke, yang pertama kali kita lihat bahwa di mesin F20 ini yang sudah mesin 4-stroke, di sini mesin ini masih menggunakan teknologi dari karburator. Jadi bagi Sobat Bahari yang mungkin punya rencana untuk menggunakan mesin F20 yang sebelumnya menggunakan mesin 2 tak, tentunya tidak lagi asing dengan teknologi karburator. Jadi mesin ini bisa kita bilang masih mudah untuk dilakukan maintain. Namun jika dilihat pada bagian karburator ada sesuatu yang berbeda, yaitu prime start, di mana ini berfungsi sebagai cuk otomatis, di mana jika Sobat Bahari sebelumnya menggunakan mesin two stroke itu saat start di awal, Sobat Bahari perlu melakukan cuk secara manual. Namun untuk di mesin F20 ini, Sobat Bahari tidak perlu melakukan hal itu karena sudah dibantu oleh prime start yang akan melakukan cuk secara otomatis. Jadi mesin F20 ini masih menggunakan karburator yang kurang lebih teknologi masih sama dengan di mesin two stroke seperti 15 PK. Nah, kemudian yang membedakan dari mesin two stroke di mesin F20 four stroke ini, dia sudah menggunakan timing bell. Mengapa dia menggunakan timing bell? Karena sistem dari pembakarannya, di mana bahan bakar itu masuk melalui celah-celah dari valve dan pembuangannya melalui valve exhaust, dan itu digerakkan melalui timing bell yang diputar dari seiring dengan gerakan crankshaft. Itu yang memang paling mencolok dari perbedaan mesin F20 4-stroke ini. Dan yang perlu diingat, karena mesin F20 ini 4-stroke, maka bahan bakar yang digunakan merupakan bahan bakar murni. Tidak lagi menggunakan bahan bakar campur, seperti halnya di two-stroke, di mana bahan bakar dicampur dengan oli. Maka dari itu, bagi Sobat Bahari yang mungkin ada keinginan untuk menggunakan mesin F20 4-stroke ini dan sebelumnya menggunakan mesin two-stroke, itu jangan sampai keliru dalam menggunakan bahan bakar, karena tadi jenis bahan bakarnya berbeda. Dan karena dia menggunakan bahan bakar murni, itu berarti bahwa sistem pelumasan atau olinya itu terpisah, di mana pada bagian bawahnya dia memiliki tampungan oli atau yang biasa kita sebut oil pan, atau mungkin sebagian dari Sobat Bahari menyebut oil carter gitu. Nah, karena dia olinya terpisah, maka Sobat Bahari bisa melihat di sini terdapat satu buah filter oli, mana berfungsi untuk menyaring atau membersihkan oli yang ada di dalam mesin. Jadi inilah yang salah satu juga yang membedakan dengan mesin two stroke, dimana di mesin F20 4 stroke ini dia sudah ada filter olinya yang dikarenakan
sistem pelumasannya, yaitu dengan oli yang terpisah. Jika dilihat lagi, karena olinya terpisah, nah, jika Sobat Bahari perhatikan di bagian sini terdapat satu buah tutup berwarna kuning. Dari sinilah nantinya kita perlu bisa melakukan pengisian oli. Dan jika kita bisa mengisi oli, jika dilihat ke bagian lebih dalam lagi, di sana terdapat satu buah pipa. Inilah yang berfungsi untuk kita melakukan pengecekan dari kapasitas oli. Apakah oli itu dalam keadaan yang cukup atau kurang. Dengan inilah kita dapat mengeceknya. Dan hal inilah yang tidak ada di mesin two-stroke atau 2 tak. Jadi bagi Sobat Bahari, sebetulnya tidak perlu khawatir ya kalau misalkan ingin menggunakan mesin 4-stroke, karena memang 4-stroke kadang ada anggapan bahwa 4-stroke itu rumit dalam maintenance, dalam pemakaian. Jika tadi kita lihat sekilas, sebetulnya tidak terlalu rumit ya, karena tidak terlalu banyak juga yang berbeda. Hanya dari sistem bahan bakarnya, terus pelumasan. Kalau dari sistem bahan bakarnya masih sama. Kemudian, mengingat mesin ini adalah mesin 4 tak, jika Sobat Bahari perhatikan, di bagian samping ini terdapat satu buah jalur, di mana ini merupakan jalur untuk melakukan pembilasan atau flushing. Nah, sebetulnya flushing ini tidak hanya dilakukan pada mesin 4-stroke. Di semua mesin, baik 2-stroke maupun 4-stroke juga perlu dilakukan flushing. Cuma untuk di mesin 4-stroke memang sudah disediakan jalur untuk melakukan flushing. Nah, seperti apa flushing itu Sobat Bahari bisa lihat di video kita yang sebelumnya. Di sana kita sudah membahas bagaimana caranya, seperti apa melakukannya. Itu sudah kita bahas. Makanya di sini kita tidak akan bahas lebih jauh. Yang pasti karena ini mesin 4 tak, maka diberikan jalur untuk flushing. Kemudian yang perlu ditekankan, ketika nanti Sobat Bahari menggunakan mesin F20 ini, dikarenakan mesin ini menggunakan sistem pelumasan di mana olinya itu ditampung di dalam oil pan, maka dalam penyimpanan itu perlu diperhatikan bagi Sobat Bahari, jangan sampai salah dalam melakukan penyimpanan. Memang yang terbaik ketika ingin disimpan diposisikan berdiri seperti apa yang Sobat Bahari lihat ini. Itu akan jauh lebih baik dalam penyimpanannya. Namun apabila tidak ada tempat untuk menyimpan dalam kondisi berdiri seperti ini, Sobat Bahari dapat menyimpan di lantai dengan catatan posisi dari mesin itu jika dilihat sini ada bracket ya Sobat Bahari. Jadi posisinya dia diletakkan di bawah dan bagian inilah yang menyentuh ke lantai. Karena apa? Jika Sobat Bahari melakukannya salah, misalkan ditaruhnya dalam posisi tertidur di lantai, miring ke kanan, ada resiko tempat flushing ini bisa patah. Kemudian oli dari bagian oil pan ini bisa terkuras keluar. Gitu. Jadi penting bagi Sobat Bahari untuk memperhatikan cara penyimpanan di mesin F20 ini. Karena jika salah, oli sampai keluar, kemudian Sobat Bahari tidak cek lagi, langsung dipakai, maka mesin ini ketika dipakai tidak ada oli di dalamnya. Itu sangat berbahaya Sobat Bahari. Oke. Nah, mengapa saya lebih fokus ke bagian mesin? Karena kalau untuk di bagian kaki, itu kurang lebih sama ya Sobat Bahari. Nah, jadi khusus untuk F20 ini, secara garis besar hampir mirip dengan mesin di mesin two-stroke. Dari sistem bahan bakar masih pakai karburator, pompanya pun pompa bensin masih manual, gitu. Jadi sama. Dan ya tadi dia yang membedakan hanya di timing pemasukan bahan bakar, di mana dia sudah menggunakan fan belt, gitu. Jadi harusnya tidak ada lagi keraguan atau rasa takut ya bagi Sobat Bahari untuk beralih nih dari mesin dari mesin two stroke 15 PK
beralih ke F20 di 4-stroke. Mengingat seiring waktu mesin 2 tak atau 2-stroke juga lambat laun pasti akan berkurang, bahkan hilang ya dari peredaran di pasar. Jadi tidak ada salahnya Sobat Bari untuk mencoba menggunakan mesin F20 ini gitu. Mungkin saya rasa untuk pengenalannya dan apa saja sih yang menjadi pembeda, saya rasa cukup itu ya Sobat Bari. Karena memang mesin ini bisa dibilang masih 11-12 dengan mesin 15 PK ya, 2 tak gitu. Jadi tidak terlalu banyak juga yang berbeda, dan yang pasti kalau Sobat Bari untuk beralih bisa dipastikan apa ya, untuk pengoperasiannya juga kurang lebih akan sama dengan mesin 2 tak gitu. Ya mungkin itu saja Sobat Bari, sekian video dari saya. Tetap jaga kesehatan, stay safe, dan salam senyum Bahari, senyum Indonesia.